Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selamat Untung. Terima kasih sudah setia menemani kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan di sini. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap kisah baru yang kami hadirkan. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak hanya menyeramkan, tapi juga menyimpan pelajaran dan makna. Langsung aja, siapkan posisi duduk yang nyaman dan mari kita mulai ceritanya. Kampung Pager Gunung adalah dusun kecil di perbukitan Cilacap Barat, letaknya terpencil dan sunyi. Jalannya sempit, hanya cukup dilewati satu motor, dengan rumah-rumah kayu berdiri berderet membelakangi kebun dan jurang. Musim hujan membuat tanah lembek dan licin, kadang longsor kecil menutup jalan setapak. Di kampung itulah Bu Salimah tinggal, bersama 3 anaknya, dalam rumah kecil yang sudah reot dan berbau lembab. Hari itu langit mendung, dan dapur rumah Bu Salimah hanya menyisakan 2 keping tempe setengah basi. Ia mengirisnya tipis, berharap cukup untuk makan sore nanti. Di ruang depan, Bayu terduduk dengan wajah cemberut, tangannya mengepal di atas lutut. "Bu, aku nggak tahan terus-terusan begini. Nasi cuma 1 kali sehari, lauk pun hampir nggak ada," keluh Bayu dengan suara tinggi. Bu Salimah tak menjawab. Ia terus mengaduk minyak goreng dalam wajan kecil, memperhatikan agar tempe tak gosong. "Aku bisa kerja, Bu. Bisa jadi kernet atau bantu-bantu warung di pasar," lanjut Bayu. "Bayu, kamu baru tamat SMP. Nggak semua kerja itu gampang. Kamu bantu ibu di rumah dulu," jawab Salimah pelan, suaranya menahan lelah. Bayu berdiri, lalu menendang pintu kamar hingga terbuka keras. "Kita miskin terus karena ibu cuma bisa nyuruh sabar. Sabar, sabar, terus sampai kapan?" Ratna yang duduk di lantai sambil menjahit sobekan baju adiknya hanya menunduk. Sementara Ilham, si bungsu, mulai menangis dari dalam kamar, merengek lapar seperti semalam. Bu Salimah mengambil nasi sisa pagi dan mengaduknya dengan garam. Ia berikan ke Ratna. "Bagi 3, ya. Ibu sudah kenyang tadi." Ratna hanya mengangguk. Sore menjelang, hujan mulai turun. Atap seng bocor menetes di sudut ruangan. Tikar digeser agar tidak basah. Saat itulah seseorang mengetuk pintu. "Assalamualaikum," terdengar suara perempuan dari luar. Ratna bangkit, membukakan pintu. Tampak sosok Bu Sarni berdiri di sana, membawa tas belanja dari plastik merah. Wajahnya bersih, bajunya rapi, dan tubuhnya lebih gemuk dari terakhir kali mereka lihat. "Ini, ada sedikit beras sama telur," katanya sambil menyerahkan barang ke Ratna. Bu Salimah keluar dari dapur. "Wah, Bu Sarni. Aduh, maaf rumah saya berantakan." "Nggak apa-apa, Salimah. Kita kan sama-sama orang kampung. Dulu kita juga sering bantu-bantu, kan?" Salimah tersenyum kaku. Dulu, Bu Sarni memang sama miskinnya. Bahkan mereka pernah saling pinjam garam. Tapi sejak suaminya meninggal dan ia pindah ke rumah mertuanya yang kosong di atas bukit, kehidupan Bu Sarni berubah drastis. Kini ia punya kulkas, televisi besar, dan warung sembako yang selalu ramai. Bu Sarni duduk tanpa diminta. Matanya menyapu seluruh ruangan. "Masih pakai tikar ini ya, Salimah? Dulu juga sudah robek gini, belum diganti?" Salimah tersenyum hambar. "Belum sempat, Bu. 3 anak. Berat, iya?" "Berat sekali," jawabnya lirih. Ilham keluar dari kamar, menghampiri ibunya. Bu Sarni meraih kepala anak itu, mengelus dengan lembut. "Anak-anak itu kalau kelaparan, jadi sensitif. Ibu harus kuat. Tapi nggak semua harus diselesaikan sendirian," katanya sambil menatap Salimah. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Salimah. Bu Sarni diam sejenak. Ia membuka tas plastiknya dan mengeluarkan 1 kotak susu bubuk, lalu meletakkannya di lantai. "Saya dulu juga begini. Mungkin lebih parah. Tapi akhirnya saya ketemu jalan keluar." "Kerja apa, Bu?" tanya Salimah hati-hati. "Yang penting halal," jawab Bu Sarni cepat, tapi senyumannya terlihat tidak meyakinkan. "Kalau kamu mau, nanti saya ajak ketemu orang." Salimah mengerutkan kening.
Orang? Tenang saja. Dia bukan orang jahat. Tapi nggak semua orang kuat bertemu dia. Saya dulu ragu, tapi akhirnya saya coba. Ucapan Bu Sarni membuat Ratna dan Bayu saling pandang. Tak ada yang bisa menjelaskan perubahan wajah Bu Sarni yang seperti penuh rahasia. Pembicaraan itu pun terhenti saat hujan turun lebih deras. Sudah sore. Saya pamit, ya, ucap Bu Sarni. Terima kasih bantuannya, jawab Salimah sambil mengantar sampai pintu. Saat Bu Sarni berjalan menjauh, Bayu menghampiri ibunya. Bu, aku nggak suka orang itu. Aneh. Iya, ibu tahu. Dia kayak menyimpan sesuatu. Kalau ibu ikut dia, jangan ajak aku. Salimah tidak menjawab. Di luar, hujan terus turun. Salimah duduk di dapur, menatap nasi sisa yang tinggal setengah gelas lagi. Ilham tertidur di pangkuannya. Ratna masih menjahit dengan benang kusut. Bayu menyendiri di ruang depan, matanya menatap genteng bocor yang tetesannya tidak kunjung berhenti. Di tengah hujan yang deras dan suara tikus dari langit-langit, Salimah memejamkan mata. Ia mengingat ucapan Bu Sarni. Tentang seseorang yang bisa menunjukkan jalan keluar. Tentang perubahan nasib. Tentang sesuatu yang tidak dijelaskan dengan jelas. Tangannya gemetar kecil. Ia tahu, sebentar lagi malam Jumat. Dan malam Jumat itu, sudah dekat. Suara hujan masih terdengar pelan dari genteng bocor ketika Salimah membuka matanya. Ilham masih tidur memeluk perutnya, dan suara tetesan air di sudut dapur belum juga berhenti sejak semalam. Ia duduk perlahan, menatap tikar yang lembab, lalu menarik selimut yang terlipat di sisi Ratna. Udara pagi itu lembab, dingin, dan sepi. Hanya ada suara ayam tetangga dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Bayu duduk di teras dengan muka masam, tangan menyulut ranting kering di dalam kaleng bekas cat. Ia tidak menyapa ibunya, hanya melirik sebentar lalu kembali menunduk. Bayu, panggil Salimah pelan. Aku tahu Bu Sarni bakal datang lagi, ucap Bayu sebelum ditanya apa-apa. Salimah menghela napas, duduk di kursi kayu pendek di dekat pintu. Kamu jangan suzon begitu. Dia cuma bantu. Bantu apa? Semua orang tahu dia dulu nggak punya apa-apa. Tiba-tiba rumahnya berubah, perutnya berubah, bajunya berubah. Dia cuma beruntung. Beruntung itu bukan berarti aneh, tegas Bayu, matanya tajam menatap ibunya. Aku nggak mau ibu jadi kayak dia. Ratna keluar membawa piring, lalu meletakkannya di atas meja kayu di dapur. Bu, semalam aku lihat orang duduk di dekat tungku. Rambutnya panjang. Aku kira Bayu, tapi Bayu tidur di luar. Salimah dan Bayu sama-sama diam. Bayu memalingkan wajah. Salimah menelan ludah. Kamu ngelindur, Ratna. Aku nggak tidur, Bu. Aku duduk di kasur, lihat jelas dari celah pintu kamar. Sudah, jangan banyak mikir. Mungkin cuma bayangan, ucap Salimah cepat, walau hatinya mulai tak tenang. Menjelang maghrib, Bu Sarni datang lagi. Kali ini tidak membawa sembako, hanya membawa sebuah bungkusan kain kecil yang dijinjing dengan hati-hati. Wajahnya tenang, senyumannya biasa, tapi matanya lebih dalam dari biasanya. Ini buat kamu, katanya sambil menyerahkan bungkusan itu. Salimah menerimanya dengan ragu. Apa ini? Kalung. Bukan sembarang kalung. Simpan saja dulu. Saya nggak butuh, Bu. Kalau kamu ingin sembuh dari hidup seperti ini, ikut aku malam Jumat nanti. Nggak usah pikir macam-macam, cuma datang saja. Sisanya nanti kamu tahu sendiri. Salimah diam. Ia ingin bertanya, tapi mulutnya terasa berat. Bu Sarni tersenyum kecil, lalu berdiri tanpa pamit dan pergi begitu saja ke arah kebun belakang. Setelah tamunya hilang dari pandangan, Salimah membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada seutas tali coklat dengan liontin kecil berbentuk bulat, terbuat dari batu hitam yang permukaannya licin. Tidak ada ukiran, tidak ada warna lain. Tapi saat disentuh, kulit jari terasa dingin dan kesemutan. Bu, itu apa? Tanya Ratna dari balik dinding. Bukan apa-apa. Malamnya, suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Salimah menyalakan lampu minyak dan berjalan pelan ke sana. Piring dan sendok berantakan di lantai.
Tidak ada tikus, tidak ada kucing, tidak ada siapa-siapa. Ia membereskan semua lalu kembali tidur, tapi tak lama kemudian Ilham menangis kencang sambil menunjuk ke arah sudut dapur. Ada ibu-ibu duduk di situ, kata Ilham sambil menggigil. Salimah mendekap anaknya erat-erat. Bayu masuk ke kamar sambil membawa kayu. Besok aku mau pindah tidur ke sini. Keesokan harinya, Salimah menggulung kalung dari Bu Sarni, lalu berjalan ke sungai kecil di ujung kampung. Ia melemparkan benda itu ke dalam air, lalu pulang dengan hati lega. Tapi saat membuka tikar di rumahnya untuk menyapu, kalung itu ada di sana. Tergolek utuh di dekat bantal Ilham. Ratna yang melihatnya menjerit pelan. Bu, itu balik lagi. Salimah gemetar. Ia ambil kalung itu, lalu dibakar dengan minyak lampu. Tapi benda itu hanya hangus sebentar lalu kembali utuh setelah beberapa menit. Bayu memukulnya dengan batu, tapi batu itu malah terbelah. Bu, buang lagi. Jauh, ucap Bayu setengah panik. Salimah mengunci kalung itu dalam kaleng biskuit bekas dan menaruhnya di lemari. Malam harinya, kaleng itu terbuka sendiri, dan isinya tergeletak di tengah tikar, tepat di tempat Ilham tidur. Bu, aku mimpi, kata Ilham keesokan paginya. Ibu-ibu rambutnya panjang bilang nanti malam Jumat ibu harus ikut. Kalau enggak, dia yang bakal gantiin ibu. Salimah tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya sambil menatap jendela yang tirainya sobek. Di luar, angin bertiup kencang, dan dedaunan bergesekan satu sama lain. Hari masih pagi, tapi langit sudah seperti sore. Dari dalam lemari, suara benda jatuh terdengar keras. Ratna menjerit. Bayu berlari. Salimah terdiam di pojok ruangan, tubuhnya membeku, dan matanya menatap tikar yang kini tak lagi kosong. Kalung itu kembali tergeletak di situ. Kali ini, tali coklatnya sedikit basah. Kalung itu masih ada di tengah tikar, basah seperti habis direndam. Salimah tak berani menyentuhnya. Bayu berdiri di sudut kamar dengan rahang mengeras, tangannya menggenggam sapu lidi. Ratna menunduk di dekat Ilham yang masih belum sepenuhnya sadar. Udara pagi begitu pengap. Cahaya matahari tak menembus jendela dengan utuh, seperti tertahan sesuatu di luar. Salimah tahu, ia tak bisa terus diam. Sejak benda itu muncul berulang kali, tubuhnya mulai mudah sakit. Ilham makin sering menggigil di malam hari. Ratna tak mau tidur sendirian. Dan Bayu, anak sulungnya yang biasanya keras kepala, mulai diam terlalu lama. Semua ini datang setelah kedatangan Bu Sarni dan tawaran malam Jumat itu. Sore menjelang, Salimah berdiri di depan rumah. Ia menatap jalan setapak yang biasa dilewati warga saat menuju ke kebun belakang. Di ujung sana, Bu Sarni sudah berdiri, mengenakan kain gelap, rambutnya disanggul rapi, wajahnya datar. "Kamu siap?" tanyanya datar. Salimah tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan, melewati pagar kayu rumah yang mulai rapuh. Bayu melihat dari balik jendela, tapi tidak bicara. Ratna menggenggam tangan adiknya yang menangis pelan. Perjalanan dimulai tanpa banyak kata. Mereka berjalan melewati pematang, lalu masuk ke jalanan menurun yang dipenuhi semak-semak. Langit mulai gelap. Salimah tidak membawa apa-apa. Di sepanjang jalan, suara langkah kaki terus terdengar, seolah ada yang mengikuti, namun setiap kali menoleh, jalan kosong. Bu Sarni tetap melangkah dengan tenang, seolah sudah hafal jalur ini. Salimah mulai merasa dingin meski tidak ada angin. Kulit lehernya seperti disentuh ujung kuku dari arah belakang. Beberapa kali ia hampir terpeleset karena tanah licin, tapi Bu Sarni tak pernah menoleh. Setelah hampir 1 jam berjalan, pepohonan mulai menipis. Suara ombak terdengar. Pantai Widoro Sewu muncul di hadapan mereka. Tidak ada pasir putih, hanya batu-batu gelap, angin kencang, dan air laut yang berbuih keras. Di ujung barat pantai, seorang lelaki tua duduk di atas batu besar. Rambutnya putih, kulitnya coklat legam, dan wajahnya tidak memperlihatkan rasa ramah sedikit pun. Bu Sarni mendekat, menunduk, lalu berdiri di samping batu. "Ki Sengkala," ucapnya pendek. Lelaki itu membuka matanya. Pandangannya langsung tertuju pada Salimah. "Perempuan ini datang karena desakan," katanya tanpa ekspresi. Salimah diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Ki Sengkala berdiri. Bajunya panjang, gelap, dan berbau kemenyan. Ia tidak bertanya apapun, hanya menunjuk ke arah pasir basah tak jauh dari tempatnya berdiri. Berdiri di sana. Lepaskan alas kaki, ucapnya. Salimah menatap Bu Sarni. Perempuan itu mengangguk pelan. Salimah membuka sandalnya, melangkah ke arah yang ditunjuk. Pasirnya dingin dan lembek. Ombak terdengar lebih keras, tapi tak pernah menyentuh kakinya. Tutup matamu. Jangan buka sebelum aku bilang, kata Ki Sengkala. Salimah menarik napas pendek. Ia memejamkan mata. Hanya suara angin dan ombak yang terdengar. Tapi semakin lama ia berdiri, suara-suara lain mulai masuk. Ada suara langkah kaki di belakang. Ada suara bisik-bisik dari arah kanan. Lalu suara gemeretak seperti tulang kering yang dihantam batu. Salimah ingin membuka mata, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jangan melawan, suara Ki Sengkala terdengar di telinganya, tapi seperti datang dari jauh. Seketika, tanah di bawahnya bergeser. Kakinya seperti tersedot masuk lebih dalam. Suara air menjal. Kini hanya terdengar detak jantung dan bunyi berat seperti tarikan rantai. Jangan tolehkan kepala. Fokus ke depan, suara Ki Sengkala menyusul. Salimah tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tubuhnya dingin. Lehernya terasa seperti disandarkan pada sesuatu yang keras. Ia ingin bicara, tapi mulutnya terkunci. Udara mulai menipis. Di balik kelopak matanya yang tertutup, bayangan aneh muncul. Sebuah jalan panjang berwarna hitam, dengan pinggirannya penuh batu besar dan tanah yang retak. Tak ada manusia. Hanya suara derap langkah berat mendekat dari kejauhan. Napas Salimah mulai tidak teratur. Tangannya gemetar. Ia mencoba membuka mata, tapi tak bisa. Mulutnya ingin memanggil nama anak-anaknya, tapi tak keluar. Suara rantai kini terdengar lebih dekat. Bau anyir mulai tercium. Lalu suara tawa kecil menyusul. Suara itu tidak terdengar manusia. Lutut Salimah bergetar. Kakinya mulai menolak berdiri. Tapi tubuhnya masih kaku. Hanya telinganya yang masih bekerja menangkap suara aneh itu. Hembusan angin berganti dengan hawa panas yang datang dari depan. Tiba-tiba, suara Ki Sengkala terdengar keras, buka matamu sekarang. Salimah membuka mata. Ia berdiri lagi di atas pasir pantai. Langit masih gelap. Air laut tetap menggulung. Tapi tubuhnya seperti baru disiram air. Pakaian basah, rambut menempel di wajah, dan mata terasa panas. Bu Sarni berdiri di dekat batu besar, menatapnya tanpa bicara. Ki Sengkala menunjuk kembali ke arah jalur semak. Sudah cukup untuk malam ini. Salimah tidak menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah tempat asal mereka datang. Tubuhnya lemas. Saat melewati Bu Sarni, perempuan itu berkata lirih, "Sekarang kamu sudah lihat. Sisanya tergantung kamu." Angin pantai berembus lebih kencang. Langkah kaki Salimah meninggalkan jejak basah di tanah, tapi suara di belakangnya masih terus terdengar. Suara itu pelan, tapi jelas. Seperti ada yang mengikuti dari jauh, tanpa niat mendekat, hanya memastikan tidak ada yang tersesat dari jalur yang sudah ditentukan. Langkah kaki Salimah semakin menjauh dari batu besar tempat Ki Sengkala berdiri. Suara ombak tetap terdengar keras, tapi tidak mengganggu pikirannya. Tubuhnya masih dingin dan lembab. Di belakang, Bu Sarni tak lagi bicara, hanya memandangi punggungnya tanpa ekspresi. Angin malam membawa bau garam yang semakin kuat, tapi ada sesuatu lain yang mengendap di udara, semacam aroma tanah basah dan kemenyan yang belum padam. Salimah berhenti beberapa meter dari bibir pantai, lalu menoleh ke belakang. Ki Sengkala masih di tempatnya, tangannya menggenggam sesuatu yang disembunyikan di balik kain hitam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala pelan. Salimah menghela napas pendek, lalu berdiri diam di atas pasir seperti yang diperintahkan sebelumnya. "Pejamkan matamu," suara Ki Sengkala menyusul, pelan namun tegas. Salimah menutup mata. Suara angin tiba-tiba lenyap. Semua sunyi, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tapi dalam hitungan detik, tanah di bawah telapak kakinya berubah. Bukan lagi pasir, melainkan permukaan keras yang dingin dan bergetar pelan. Ia ingin membuka mata, tapi sesuatu menahannya.
Kepalanya terasa berat. Dada sesak. Napas pendek-pendek. Saat akhirnya ia bisa membuka mata, Salimah terkejut melihat tempat asing membentang di depannya. Ia tidak lagi berdiri di pantai. Kini ia berada di atas jalan aspal hitam, panjang, lurus, dan lebar, membelah lautan gelap di kiri dan kanan. Langit mendung, tidak ada bintang, dan suara ombak digantikan gemuruh samar dari kejauhan. Di sepanjang sisi jalan itu, banyak manusia berdiri atau berjalan terseok. Mereka berpakaian robek, kulit mereka luka-luka, beberapa dirantai. Ada yang membawa batu besar di punggung, ada yang menyeret karung penuh isi yang tak dikenali. Tak satu pun menatap ke atas. Sebagian menangis. Yang lain berbisik, entah pada siapa. Salimah memutar badan. Jalan itu tak berpangkal. Ia tidak tahu datang dari mana. Di depannya, jalan terus memanjang menuju cahaya merah samar di kejauhan. Udara di sekitar terasa panas, seperti berasal dari ruang sempit tanpa ventilasi. Tubuh Salimah gemetar. Ia menoleh ke kiri dan melihat seorang perempuan duduk di tepi jalan, rambutnya panjang kusut, kakinya dibalut kain kotor. Wajahnya dikenali. Bu Munah? Perempuan itu menoleh, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia mengangguk pelan. Lari, Salimah, kamu belum terlambat. Bu Munah, ini apa? Di mana ini? Salimah melangkah setengah maju, tapi lututnya seperti tertahan. Kalau kamu teruskan, kamu nggak bisa pulang, jawab Bu Munah, lirih. Salimah memalingkan wajah. Seorang lelaki tinggi berjalan dari arah berlawanan. Jubahnya putih, wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tegap dan langkahnya pelan. Saat melewati Salimah, ia menoleh. Matanya gelap. Pandangannya dalam. Tidak mengancam, tapi membuat Salimah kehilangan kekuatan di kakinya. Tubuh Salimah mulai bergerak sendiri, seperti terdorong pelan ke arah depan. Ia tak bisa menahan. Suara gemerincing rantai mulai terdengar dari belakang. Di sampingnya, orang-orang berjalan, menyeret kaki, mengerang. Seseorang berkata, "Sudah kubilang jangan terima kalung itu." Salimah melihat ke kanan. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh luka menggenggam tangan seorang anak kecil, membisikkan doa entah kepada siapa. Anak itu tidak menangis, tapi wajahnya kosong. Tangan kecil itu menggenggam batu sebesar kepala. Kakinya tergores, berdarah, tapi ia terus berjalan seperti sudah terbiasa. "Aku mau pulang," Salimah berbisik. Tapi suara itu tak keluar dari mulutnya. Langkahnya makin berat. Jalan di depan menjadi sempit. Asap muncul dari sela-sela retakan aspal. Tanah bergetar ringan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Salimah berhenti sejenak. Suara lain mulai muncul, suara panggilan samar dari arah belakang. Ia ingin menoleh, tapi tubuhnya masih terasa terkunci. "Salimah," suara itu terdengar dekat. Kali ini jelas. Ia menoleh pelan. Bu Munah masih di tempatnya, tapi kini berdiri, tangannya terulur ke arah Salimah. "Kalau kamu bisa dengar aku, balik sekarang. Jangan tunggu sampai nama kamu dipanggil." Salimah menatap ke depan. Cahaya merah makin terang. Uap panas keluar dari celah-celah tanah. Langkahnya berat, tapi tubuhnya tak mau diam. Ia merasa seperti didorong oleh kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Saya mau pulang," ucapnya pelan, kali ini terdengar. Udara mendadak dingin. Suara langkah kaki di belakang berhenti. Semua orang di sekeliling Salimah menoleh ke arahnya. Wajah-wajah luka itu kini memandangi dirinya. Tak ada satupun yang berkata apa-apa. Hanya sorot mata yang kosong dan dalam. Salimah mundur satu langkah. Jalan terasa licin. Kakinya bergetar. "Kalau kamu masih sadar, kamu masih bisa lepas," suara Bu Munah menyusul, lebih keras dari sebelumnya. Salimah menutup mata. Ia mencoba membaca doa yang ia ingat. Satu-satu. Perlahan. Tangannya gemetar. Kakinya mencoba menapak ke belakang. Lalu semuanya sunyi. Saat ia membuka mata lagi, jalan aspal itu masih ada. Tapi kini tak satu pun dari mereka bergerak. Semua sosok di kiri kanan membatu. Angin berhenti. Dan di kejauhan, cahaya merah padam. Salimah tidak tahu apa yang sedang terjadi.
tapi tubuhnya dingin. Keringat menetes dari kening. Di depannya, jalan itu masih panjang dan gelap. Tapi kini, tak ada satupun suara. Ia berdiri di sana, sendirian. Dan suara dari kejauhan, samar dan lirih, memanggil namanya sekali lagi. Kali ini tanpa arah, tanpa wujud, tapi cukup untuk membuat tubuhnya tak bisa bergerak. Jalan aspal yang membelah laut itu masih terbentang jauh di depan Salimah, tapi sekarang suasananya berbeda. Angin berhenti berembus. Ombak tak terdengar. Semua makhluk di kiri kanannya diam, seolah membeku. Tapi tubuh Salimah tidak ikut diam. Kakinya mulai bergerak pelan ke depan, bukan karena kemauannya. Seperti ada tali tak kasat mata yang menarik tubuhnya perlahan-lahan. Setiap kali ia mencoba menahan, otot kakinya terasa seperti ditekan oleh tangan yang berat dan dingin. "Enggak, saya mau pulang," gumamnya lirih. Langkah itu terus bergerak. Salimah memaksa dirinya melawan. Tapi tubuhnya makin berat. Bahunya kaku, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Saat itulah terdengar suara sayup, suara anak kecil yang ia kenal. "Ibu." Itu suara Ilham. Menyusul suara tangis tertahan. Suara Ratna. Lalu suara Bayu, pelan dan lirih, seolah berasal dari balik dinding tebal. "Ibu, jangan pergi." Salimah menoleh. Tapi kepalanya hanya bisa bergerak sedikit. Saat ia memaksa lebih kuat, kakinya seperti tertanam dalam tanah. Lehernya pegal. Matanya berkedip cepat. Ia tak bisa melihat siapa-siapa di belakang. Hanya jalan kosong yang ia tinggalkan tadi. Jeritan panjang terdengar dari arah depan. Bukan satu suara. Ada banyak. Suara tangisan, suara memohon, suara berdesak-desakan. Beberapa seperti suara anak kecil, tapi mayoritas terdengar seperti orang tua yang sedang disiksa. Salimah menahan napas. Di tengah jalan yang gelap itu, muncul satu sosok. Lelaki tua, tubuhnya kurus dan rambutnya jarang. Ia menyeret sebuah karung yang isinya meneteskan darah. Salimah mengenali wajah itu. Pak Tarto. Lelaki tua yang dulu sering azan di musala kampung, lalu dikabarkan meninggal setahun lalu setelah jatuh dari tangga rumahnya. Pak Tarto berhenti, menatap Salimah. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi tidak kosong. Ada sedikit kesadaran di dalamnya. "Kamu belum terlambat," katanya pelan. Suaranya jelas. Salimah ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya menatap. "Jangan diam di sini," lanjut Pak Tarto. "Kalau kamu teruskan, kamu jadi seperti kami." "Pak, saya nggak bisa gerak." Salimah akhirnya bisa mengucap dengan napas tercekat. "Baca, apa yang kamu ingat. Jangan berhenti." Salimah menunduk, mencoba menyebut kalimat-kalimat doa yang ia hafal sejak kecil. Tangannya gemetar, lidahnya kaku. Tapi ia memaksa. Satu persatu kalimat pendek meluncur dari mulutnya. Keringat menetes dari pelipis. Jalan yang tadi memaksa langkahnya kini mulai melonggar. Sedikit. Ia berhenti melangkah. Tapi tubuhnya masih berat. Pak Tarto sudah berjalan lagi, menjauh ke arah depan, sambil menyeret karungnya. Di belakangnya, makhluk-makhluk lain mulai bergerak pelan, seperti kembali pada aktivitas mereka. Rintihan terdengar lagi. Bau darah semakin jelas. Salimah melihat ke bawah. Kedua kakinya mulai bebas. Tapi di sekelilingnya, beberapa tangan dari bawah aspal mencoba mencengkeram pergelangan kakinya. Ia menjerit. Suara itu menggema, tapi tidak membebaskan. Tangannya menepuk pahanya sendiri, berusaha menyingkirkan cengkeraman itu. Ia kembali membaca istighfar, lebih cepat, lebih kuat. Tangan-tangan itu akhirnya mundur. Tapi tubuhnya terhuyung. Ia nyaris jatuh. Dari kejauhan, suara yang tak dikenal memanggilnya. Suara itu rendah dan dalam, tidak seperti manusia. Salimah membeku. Kali ini, suara itu menyebut namanya dengan sangat pelan namun jelas. "Salimah." Ia membalikkan badan. Jalan di belakang sudah berubah. Tidak lagi gelap. Tapi tak ada pantai. Tak ada batu. Hanya lorong panjang sempit dengan dinding berlendir. Ia mundur satu langkah, tapi suara dari depan menyusulnya. "Pilih sekarang, sebelum semuanya terlambat."
Salimah berdiri di tengah jalan. Nafasnya berat. Tubuhnya masih lemas. Tapi pikirannya mulai sadar. "Aku mau pulang," katanya perlahan. Tapi tak ada suara yang menjawab. Ia menunduk. Kalung coklat dari Bu Sarni tergantung di lehernya. Padahal tadi tidak dibawa. Ia berusaha melepaskan, tapi kalung itu tak bisa ditarik. Semakin kuat ditarik, tali itu terasa menjerat lehernya. Salimah panik. Ia mencengkeram batu di pinggir jalan dan mencoba memutus tali itu. Tidak bisa. Batu itu retak, tapi tali kalung tak tergores. Suara dari depan semakin mendekat. Langkah kaki pelan terdengar lagi. Seorang perempuan berjubah merah muncul, wajahnya tertutup kain gelap. "Waktumu sudah habis," suara itu mengalir tanpa emosi. Salimah menjerit, memanggil nama anak-anaknya sambil kembali melafalkan doa. Ia memeluk lehernya sendiri, merunduk, dan menggigil. Jalan itu mulai bergerak, berguncang pelan, seperti gempa kecil. Di tengah ketakutan yang mencengkeram, Salimah memejamkan mata dan terus mengucap apa yang bisa ia ingat. Kaki-kakinya bergerak tanpa arah, dan udara di sekitarnya berubah lebih dingin. Ia tak tahu berjalan kemana. Tapi yang ia tahu, ia harus menjauh dari suara itu. Dan jalan di bawahnya terus bergetar pelan. Tidak menghilang. Tidak membaik. Hanya berguncang, seperti menahan sesuatu yang belum selesai. Tanah di bawah kaki Salimah masih bergetar ketika suara keras terdengar dari atas kepalanya. Suara itu seperti benturan logam yang memecah udara. Dalam hitungan detik, tubuhnya seperti ditarik ke belakang dengan keras. Ia tak sempat melawan. Segalanya gelap. Dadanya sesak. Napasnya seperti tertinggal di ruang yang baru saja ia tinggalkan. Ketika matanya terbuka, yang pertama kali terlihat adalah langit malam dan ombak yang masih memukul pantai. Tubuh Salimah tergeletak di pasir. Bajunya basah. Tangan dan kakinya lemas. Di sampingnya, Bu Sarni berdiri dengan wajah pucat, tanpa ekspresi. Jarak beberapa langkah dari mereka, Ki Sengkala masih berdiri tegak di atas batu. Sorot matanya tajam, tapi tenang. "Jalan sudah kamu lihat. Pilihan tetap di tanganmu," ucapnya tanpa bergerak. Salimah tidak menjawab. Nafasnya belum kembali. Perutnya perih, seperti habis dipukul. Ia mencoba duduk, tapi tidak kuat. Tangannya meraih pasir, mencengkeram untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Bu Sarni mendekat dan membungkuk. "Ayo pulang," katanya singkat. Sepanjang perjalanan, Salimah dituntun dan sebagian dibopong oleh Bu Sarni. Jalanan gelap. Lampu-lampu rumah warga sudah padam. Hanya suara langkah kaki mereka dan suara ranting patah yang mengisi malam. Sesekali Salimah meringis. Pundaknya nyeri, betisnya kaku, dan di lehernya masih tergantung kalung coklat yang tak bisa ia lepas. Setibanya di rumah, Bayu langsung membuka pintu. Wajahnya cemas, matanya merah. Ratna berdiri di balik dinding dengan tangan memeluk Ilham yang tertidur setengah sadar. "Ibu kenapa?" tanya Bayu dengan nada tinggi. Salimah tidak menjawab. Ia hanya terduduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding, nafasnya belum stabil. Tangannya gemetar memegangi ujung kainnya sendiri. "Kenapa ibu kayak orang ketakutan?" tanya Bayu lagi, kali ini mendekat. Bu Sarni menaruh sandal, lalu berkata pendek, "Biar istirahat dulu. Jangan banyak tanya." Setelah itu, ia pergi tanpa pamit. Pintu ditutup. Rumah menjadi sunyi. Ratna membawa air putih dan meletakkannya di dekat ibunya. Bayu menarik kursi dan duduk di hadapan Salimah. "Ibu kemana malam-malam?" Salimah menatap anaknya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Nanti ibu cerita." Bayu menahan emosi. "Kenapa tubuh ibu dingin banget?" "Sudah. Tidur dulu. Ibu cuma kecapean." Ratna menunduk. Ia tahu ibunya tidak baik-baik saja, tapi tidak berani bertanya lebih jauh. Malam itu mereka tidur lebih awal. Tapi sebelum tidur, Ilham sempat terbangun dan berkata pelan, "Tadi ada yang masuk lewat dapur, perempuan bawa rantai." Salimah hanya menoleh, tidak berkata apa-apa. Pagi harinya, kaki kanan Salimah membiru dari lutut hingga mata kaki. Ia tidak bisa menapakkan kaki sama sekali. Bayu membantu membawanya ke dalam kamar.
Salimah hanya bisa berbaring. Setiap kali mencoba digerakkan, kakinya seperti ditusuk jarum panas. Ratna mendekap adiknya di ruang tengah. Suara ibunya terdengar dari dalam kamar, menangis dan menggumam sesuatu yang tak jelas. Siang itu, Salimah tidak menyentuh makanan. Matanya kosong, pandangannya kosong. Ia hanya menatap langit-langit. Menjelang sore, saat Ratna menyapu ruang depan, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkah pelan, tapi berat. Ia berhenti, menahan nafas. Tidak ada siapa-siapa di dapur. Pintu belakang terkunci. Tapi suara itu terdengar lagi malam harinya. Bayu mengetuk kamar ibunya. "Bu." Suara itu dari dapur lagi. Salimah tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, tubuhnya membalik ke arah tembok. Tangannya menggenggam kain sarung, menahan gemetar. Suara langkah itu seperti bolak-balik. Kadang mendekat ke ruang tengah, lalu menjam. Seolah ada yang mondar-mandir di dalam rumah. Ratna bangun tengah malam karena suara kursi yang digeser pelan. Ia membuka mata dan melihat pintu kamar ibunya terbuka sedikit. Di luar, ruang tengah kosong. Tapi suara langkah itu masih terdengar. Kali ini lebih pelan. Seperti seseorang yang sudah hafal susunan lantai rumah itu. Ilham menggeliat dan berkata dalam tidur, "Ibu, perempuan itu duduk lagi yang kemarin." Pagi harinya, tikar di ruang depan bergeser. Gelas di rak berpindah tempat. Tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa yang menyentuh. Salimah tetap di kamar, hanya keluar untuk ke belakang rumah, itu pun dipapah oleh Bayu. Saat berjalan di lorong dapur, ia berhenti sejenak. "Ada yang tinggal di sini sekarang," gumamnya pelan. "Apa maksud ibu?" tanya Bayu. Salimah tidak menjawab. Matanya menatap ke sudut dekat tungku. Tidak ada apa-apa di sana. Tapi tubuhnya terasa berat, seolah tempat itu menahan sesuatu yang tidak mau pergi. Saat malam kembali datang, suara langkah itu muncul lagi. Waktu makin larut, dan langkah itu tidak pernah berhenti. Makin pelan, makin dekat, dan kadang diselingi suara nafas berat dari arah dapur. Tidak ada yang berani tidur duluan. Salimah duduk bersandar di dinding kamarnya, matanya menatap kosong, dan kalung di lehernya masih menempel, tak bisa dilepas. Rumah kecil itu menjadi tempat yang tidak tenang. Dan suara itu terus berputar, seperti mencari sesuatu yang belum selesai. Langkah-langkah di dapur terus terdengar setiap malam, dan sejak malam terkutuk itu, rumah Salimah tak pernah benar-benar tenang. Suara gesekan dari bawah kolong, kursi yang bergeser pelan tanpa sebab, dan bau anyir samar di ruang tengah jadi hal biasa. Tapi lebih dari semua itu, perubahan paling mencolok datang dari anak-anaknya. Bayu jadi sering marah tanpa sebab. Ia bentak Ratna hanya karena suara sendok yang terjatuh. Ia membanting ember karena air terlalu lama mengalir. Kalau ditanya, ia hanya bilang kepalanya panas, dadanya berat. Ratna tak berani menjawab. Anak perempuan itu lebih banyak diam, dan anehnya mulai menutup semua cermin di rumah dengan kain lusuh. Ia bilang wajahnya sering terlihat berbeda di kaca, seolah bukan dirinya. Ilham, yang paling kecil, mulai menggambar. Ia belum bisa menulis, tapi setiap hari ia mencoret-coret kertas bekas dengan arang dan pensil warna. Gambarnya hanya satu, perempuan berambut panjang yang berdiri di dekat sumur. Rambutnya menutupi muka, dan tubuhnya digambarkan mengambang di atas tanah. Dia tinggal di sumur belakang, kata Ilham pelan waktu Bayu mengambil gambarnya. Namanya nggak boleh disebut. Salimah hanya mendengarkan semua itu dengan kepala berat. Tubuhnya belum pulih. Kakinya masih belum bisa menapak sempurna. Tapi ada hal yang lebih berat dari itu, suasana rumah yang berubah total. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita. Hanya kecemasan yang saling menyelimuti. Sementara itu, rumah Bu Sarni makin tertutup. Pagar rumahnya selalu dikunci. Tirai jendelanya diganti kain hitam. Malam Jumat Kliwon, rumah itu mengeluarkan bau menyengat. Kadang seperti daging busuk, kadang seperti kemenyan yang dibakar terlalu lama. Warga mulai membicarakan, tapi tak satu pun berani mengetuk pintunya. Ada yang bilang Bu Sarni tidak pernah tidur. Ada pula yang yakin ia bukan lagi manusia biasa. Suatu siang, saat anak-anak sedang ke warung kecil di kampung, Salimah memberanikan diri ke ujung desa.
Di sana tinggal seorang nenek tua bernama Mak Liah. Dulu, Mak Liah sering dianggap aneh. Ia jarang keluar rumah, tidak ikut kerja bakti, dan lebih sering duduk di halaman rumah menatap langit. Waktu Salimah tiba, pagar rumah Mak Liah terbuka. Halamannya penuh daun kering. Salimah berjalan pelan melewati pohon kelapa pendek dan semak liar, lalu berdiri di depan pintu kayu yang sebagian mulai lapuk. "Mak Liah," panggil Salimah pelan. Tak lama, daun pintu bergeser. Muncul wajah keriput dengan mata cekung yang tetap tajam. "Kamu sudah datang juga," ucap Mak Liah, seolah sudah menunggu. Salimah terdiam. Masuk ke rumah itu seperti masuk ke ruang waktu lain. Dindingnya tua, semua kayu, tanpa hiasan. Hanya ada bau minyak gosok dan asap dupa yang sangat tipis. Salimah duduk di kursi rotan yang berbunyi pelan saat diduduki. "Kamu ke pantai itu?" tanya Mak Liah. Salimah menunduk. "Saya ikut Bu Sarni, saya nggak tahu tempat itu apa." "Kamu sudah tahu sekarang." "Yang saya alami, saya belum bisa jelaskan. Tapi sejak malam itu, rumah saya tidak tenang. Anak-anak berubah. Dan saya merasa seperti diawasi." Mak Liah mengangguk pelan. Ia mengambil air dari kendi, menuangkannya ke dalam gelas bambu, lalu meletakkannya di depan Salimah. "Itu bukan pantai biasa. Itu tempat orang minta jalan pintas. Tapi jalan itu tidak pernah benar-benar gratis." Salimah memandangi gelas itu tanpa berniat menyentuhnya. "Bu Sarni, dia." "Bukan satu-satunya," potong Mak Liah. "Dulu ada 3 orang dari kampung ini yang juga pergi ke sana. 2 meninggal muda. 1 hilang. Tidak ada yang benar-benar kembali utuh setelah datang ke tempat itu. Kalung ini selalu kembali ke saya. Sudah saya buang berkali-kali. Karena kamu sudah dipanggil. Sekali kamu dengar panggilannya, mereka anggap kamu bagian dari perjanjian, meski kamu belum menandatangani apapun." Salimah mengusap lehernya. Kalung itu masih tergantung, dingin, dan terasa lebih berat dari biasanya. "Apakah saya bisa lepas dari ini semua?" tanya Salimah pelan. Mak Liah tidak langsung menjawab. Ia menatap jendela kecil di sisi kiri rumah, lalu berkata, "Tidak semua bisa lepas. Tapi tidak semua harus menyerah." "Anak-anak saya," suara Salimah gemetar, "mereka ikut terganggu. Saya takut kalau semua ini menurun ke mereka." Mak Liah menatap langsung ke mata Salimah. "Kalau kamu tidak kuat menolak, mereka yang akan diambil." Kalimat itu membuat jantung Salimah berhenti sejenak. Ia memejamkan mata. Di bayangannya, Ilham menggambar perempuan di sumur. Ratna menutup cermin. Bayu yang tidak bisa mengontrol emosinya. Semuanya dimulai setelah ia mengikuti Bu Sarni malam itu. "Jangan tunggu sampai hari Jumat lagi. Jangan tidur sebelum malam berlalu. Jangan biarkan rumah kamu kosong walau cuma beberapa menit," ujar Mak Liah tegas. Salimah hanya mengangguk pelan. Saat keluar dari rumah Mak Liah, matahari sudah hampir tenggelam. Angin sore menusuk. Kampung Pagar Gunung tampak tenang, tapi Salimah tahu, yang bersembunyi di balik itu tidak benar-benar pergi. Dan malam Jumat tinggal 2 hari lagi. Petang itu, Salimah duduk di pojok kamar sambil memegangi kalung yang kembali melilit lehernya. Tangan kanannya gemetar, sementara matanya menatap benda kecil berbandul hitam itu. Bau anyir samar muncul setiap kali ia menyentuhnya terlalu lama. Sejak pulang dari rumah Mak Liah, rasa panik tidak juga reda. Ia tahu waktunya semakin dekat. Bayu masuk tergesa dari luar, membawa seikat kayu bakar dan napasnya masih tersengal. "Bu, tadi Bu Sarni berdiri lama di depan pagar kita. Dia cuma diam. Nggak ngomong apa-apa." Salimah tak menjawab. Ia membuka kotak logam dari dapur dan mengeluarkan korek serta minyak tanah. Dengan tangan gemetar, ia menaruh kalung itu di atas loyang bekas, lalu menyiramnya dengan minyak. Bayu memperhatikan ibunya, bingung. "Mau dibakar, Bu?" "Iya." Bayu maju setengah langkah. "Apa yakin ini bisa?" "Kalau nggak bisa, setidaknya aku nyoba," jawab Salimah. Ia menyalakan korek, mendekatkan api ke kalung itu. Nyala menyambar minyak dengan cepat, namun kalung itu tidak berubah. Api menjalar ke sisi loyang,
melingkari kalung, tapi tidak menyentuhnya. Justru saat Salimah membaca doa pelan, kalung itu bergerak. Mula-mula pelan, lalu seperti berputar sendiri. Bu, itu gerak sendiri. Bayu mundur. Suaranya tercekat. Tiba-tiba terdengar suara keras dari kamar tengah. Ratna menjerit. Salimah dan Bayu berlari masuk, dan mereka melihat Ratna berdiri di sudut ruangan, tubuhnya tegang. Matanya menatap kosong ke atas. Mulutnya terbuka, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Satu, belum dibayar. Bayu mendekat. Ratna, sadar. Bukan dia, suara itu dalam dan berat. Utang belum lunas. Salimah maju pelan. Kamu siapa? Kenapa masuk ke tubuh anak saya? Perempuan itu menoleh pelan, namun tatapannya bukan milik Ratna. Yang membuka pintu, tak bisa menolak. Yang menolak, akan kehilangan lebih dari yang ditawar. Tiba-tiba tubuh Ratna terjatuh. Bayu langsung memeluknya. Ratna mulai menangis dan memegangi kepala, seperti habis terbentur keras. Salimah terduduk. Kalung yang tadi dibakar kini entah di mana. Tidak ada bekas di loyang. Saat malam turun, suara angin makin kencang di luar. Salimah menyuruh anak-anak tetap di dalam. Namun saat akan menutup pintu belakang, ia baru sadar, Ilham tidak ada. Bayu, adikmu kemana? Bayu langsung mengitari rumah, memanggil-manggil nama Ilham. Ratna ikut mencari ke dapur dan kamar mandi. Tidak ada. Bahkan sendalnya juga tidak di depan rumah. Salimah merasakan lututnya lemas. Ia berdiri di ambang pintu depan, menatap gelapnya jalan kampung. Bayu, dia bisa kemana? Bayu menatap ibunya, lalu berkata lirih, Bu Sarni. Tanpa pikir panjang, mereka berjalan ke rumah itu. Langkah mereka pelan, diseret angin malam dan tanah yang mulai becek oleh embun. Rumah Bu Sarni tampak tertutup. Lampunya mati. Tapi di depan pintunya, Ilham duduk, tertidur sambil memeluk lutut. Tubuhnya basah kuyup. Pakaian tipisnya menempel di badan. Dari ujung rambutnya menetes air, dan baunya menusuk, amis, seperti bau ikan busuk yang lama tenggelam di air payau. Bayu memeluk adiknya, membawanya pulang. Salimah hanya bisa menatap rumah Bu Sarni dari jauh. Tak ada suara. Tak ada lampu, tapi dari sela-sela pintunya, seperti ada mata yang memperhatikan. Ilham tidak bangun sampai pagi. Saat membuka mata, ia hanya berkata pelan. Dia nyuruh Ilham ikut ke sumur, tapi Ilham takut. Ilham sembunyi. Ratna menahan tangis. Bayu menggigit bibir sambil mengepalkan tangan. Salimah mengusap kepala anaknya, lalu memanggil Bayu masuk ke dapur. Kita pergi dari sini, ujar Bayu tanpa menunggu ibunya bicara lebih dulu. Salimah menggeleng. Enggak semudah itu. Kamu sendiri dengar waktu Ratna kesurupan? Yang pernah membuka pintu akan selalu ditagih. Kalau kita tetap di sini, kita dimakan satu-satu, Bu. Aku tahu, jawab Salimah pelan. Tapi kita nggak bisa kabur. Ini bukan soal tempat. Ini soal tanda. Bayu tak menjawab. Ia tahu ibunya benar. Apapun yang mereka lakukan, tanda itu tetap melekat. Kalung itu, suara-suara, mimpi-mimpi, bau amis, semua terus mengikuti. Salimah memandangi kompor mati di depannya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya sudah tak sama seperti beberapa hari lalu. Kini ia tahu ia bukan lagi hanya korban. Ia sudah jadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Yang bisa kita lakukan sekarang, katanya pelan, adalah bertahan. Dan jangan biarkan satu pun dari kita hilang lagi. Bayu mengangguk. Tapi di dadanya, rasa takut tak juga hilang. Sebab malam belum datang, dan mereka belum tahu, berapa harga sebenarnya dari tanda yang terlanjur diterima. Salimah duduk di lantai ruang tengah sambil memeluk Ilham yang tertidur di pangkuannya. Lilin kecil menyala redup di pojok ruangan, cahayanya bergetar oleh angin yang menyusup dari celah-celah dinding. Di seberangnya, Ratna menutup telinga dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Bayu berdiri di depan pintu sambil memegangi sapu, seolah itu bisa melindungi mereka. Di luar, suara langkah makin jelas. Bukan satu atau dua,
tapi puluhan, seperti orang berjalan tanpa tujuan mengelilingi rumah. Lalu, ketukan pertama terdengar. Pelan, seperti mencolek telinga. Disusul ketukan kedua, ketiga, lalu tak berhenti. Bayu menoleh ke arah ibunya. "Bu, ini kayak waktu malam waktu itu. Di pantai." Salimah tidak menjawab. Ia hanya mengusap kepala Ilham dan menatap ke pintu. Napasnya makin berat, tapi tidak lagi karena takut. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti sudah tahu akhir dari semuanya. Lilin itu nyaris habis. "Bu, mereka mau masuk ya?" tanya Ratna lirih. "Mereka hanya datang kalau kita melihat," jawab Salimah pelan. "Jangan pandang keluar." Tapi suara itu semakin mendesak. Ketukan berubah menjadi gedoran. Suara napas dari balik jendela terdengar, kadang lirih seperti bisikan, kadang berat seperti desahan hewan besar. Bayu berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Kita harus." "Tidak," potong Salimah. "Duduk semua di sini. Jangan kemana-mana. Jangan pandang balik. Jangan buka apapun. Jangan jawab apapun. Kalau mereka masuk, biar aku yang berdiri di depan," jawabnya tegas. Ilham bergerak dalam tidurnya. Tangan kecilnya memegang baju ibunya lebih erat. Ratna mulai menangis pelan. Bayu menunduk. Gedoran berhenti. Suasana hening. Tapi justru di keheningan itu, seluruh ruangan terasa dicekik sesuatu. Lilin padam. Gelap total. Satu suara terdengar jelas. Suara itu berat, seperti dari tenggorokan yang penuh darah. "Waktumu habis." Salimah menarik napas panjang. Tangannya menggenggam erat anak-anaknya. "Ambil aku. Tapi jangan anak-anakku. Jangan sentuh mereka." Tidak ada jawaban. Hanya derit pelan dari arah jendela. Salimah menoleh, perlahan. Dan saat pandangannya bertemu dengan sosok di luar jendela itu, wanita berambut panjang dengan wajah kosong, semua jadi terang sejenak di kepalanya. Ia tahu. Ini bukan tentang apa yang sudah dilakukan. Ini tentang apa yang sudah dilihat. Tentang pandangan yang dulu ia lempar tanpa sadar. Tentang malam saat ia mengikuti Bu Sarni ke pantai. Saat ia membiarkan langkah kakinya masuk ke dalam sesuatu yang seharusnya tidak dijamah. Suara di dalam kepalanya mulai ramai. Tangisan, tawa, teriakan anak-anak, bisikan lelaki. Ratna menutup muka dengan kedua tangan. Ilham menggeliat dalam pelukannya. Bayu menunduk makin dalam. Salimah berdiri. Tubuhnya terasa berat. Tapi ia melangkah ke pintu. "Bu, jangan buka." Bayu menahan. "Aku tidak akan buka," jawabnya. "Tapi aku akan berdiri di sini." Ia berdiri, membelakangi mereka. Pandangannya ke arah dinding kayu yang kini dingin. Ia tidak bisa melihat mereka, tapi ia bisa mendengar mereka. Mereka ada di sana, di luar, dan juga di dalam. "Aku serahkan diriku. Tapi biarkan mereka hidup seperti anak-anak lain." Suara dari luar tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanya desis panjang, seperti napas terakhir dari sesuatu yang sudah sangat tua. Salimah menutup mata. Keesokan harinya, rumah itu senyap. Tidak ada suara ayam. Tidak ada suara ketukan pintu. Tidak ada tangis anak. Tidak ada satupun lampu menyala. Tetangga yang lewat hanya bisa menatap dari kejauhan. Pintu tertutup rapat. Tidak ada tanda kehidupan. Namun malam Jumat berikutnya, seseorang bersumpah melihat sesosok anak perempuan duduk di tepi sumur. Rambutnya panjang. Bajunya lusuh. Ia tidak menoleh, tapi menghadap ke arah pantai. Dan suara itu masih terdengar dari dalam rumah. Kadang seperti langkah kaki. Kadang seperti napas berat. Tapi yang paling jelas, suara seorang ibu yang terus memanggil 3 nama, tanpa pernah dijawab. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Di balik setiap cerita, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil, dan bayangan yang tak selalu terlihat. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, like jika kalian suka, dan subscribe agar tidak tertinggal cerita selanjutnya. Dukungan kalian adalah nyawa dari channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua yang pergi benar-benar menghilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.